apa dasarnya itu? Dibuatkan satu undang-undang yang ujungnya hanya untuk melindungi kekuasaan. Dan kalau cara melindunginya masuk akal ya nggak apa-apa. Tapi ini kan logikanya berantakan dan argumen hukumnya juga compang-camping. Jadi kayak orang yang belajar undang-undang doang, dia tidak belajar hukum gitu. Oh. Kayak itu masalahnya kan. Atau belajar hukum tapi tak paham keadilan. Nah, ya apalagi begituan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bertemu lagi di channel ini. Kita masih membicarakan hal-hal yang real, konkret terjadi di Republik ini. Nggak tahu ini masih pantas disebut dengan Republik apa enggak kan? Mestinya res publica. Yang publikanya yang mana nggak jelas gitu. Nah, masih juga ketemu dengan para sohib di sini. Ada Rocky Gerung dan ada Mas Novel. Mas Novel sehat? Alhamdulillah sehat. Kalau Mas Rocky bukan hanya sehat dan waras, ada lagi nggak isu lainnya? Karena segar-bugar lah. Sering ke gunung banget gitu ya. Kita ke Gunung Sahari, Mas Rocky ke gunungnya gunung ini, Himalaya dan macam-macam gitu. Saya ini agak apa ya, agak sangat-sangat prihatin banget ya. Melihat situasi terakhir, ini kayaknya itu kekuasaan begitu sempurna ya, menciptakan berbagai instrumen infrastruktur yang membuat sebenarnya bangsa ini tidak betul-betul menjadi respublika sesuai mandat dari Undang-Undang Dasar ya. Terakhir ini kan ada rancangan KUHP yang sudah menjadi KUHP. Argumen pertama yang diajukan, ini sudah 59 tahun. Sudah sekian presiden, sudah sekian banyak diskusi. Cuma setelah itu kita digelapkan. Lamanya persiapan itu, apakah itu menyebabkan kualitas prosesnya menjadi jauh lebih baik? Itu kan persoalannya kan. Nah, kalau melihat KUHP sebagai KUHP saja, kita kemudian soalnya berdebat secara parsial aja. Tapi mungkinkah KUHP itu dilihat juga dengan proses transisi politik? Yes, itu bagus tema itu. Dan mungkinkah juga kita bisa melihat bahwa apakah ini bagian dari cara meredam daya kritis masyarakat? Atau menjustifikasi perampokan sumber daya alam yang merupakan agunan masa depan bangsa ini. Nah, ini mungkin menarik. Kalau ada Rocky, nggak mungkin kita diskusi yang bisa-bisa aja. Jadi kita mesti naikin level helikopter view-nya itu untuk bisa lihat. Nggak, supaya karena diskusi kita kayak diskusi parsial, ya, kayak biasa-biasa aja gitu. Padahal sesuatu ini terjadi secara sistemik dan itu dirancang gitu loh. Ya, itu ada kakak pembina yang rancang. Kakak pembina. Kakak dan kakek kayaknya, bukan hanya kakek. kakek. Kakek pembina lah itu. Karena ini bukan kebetulan. Itu sama seperti kalau ada arisan emak-emak, potluck, masing-masing bawa makanan kan. Oke. Itu seolah-olah nggak diatur, tapi kemudian begitu tiba di rumah ya yang kebagian arisan, oh kita kok sama ya dress code-nya ya tuh. Loh bener ya itu kamu bawa makanan pembuka, kok saya bawa makanan penutup, ada makanan utamanya ini. Jadi seolah-olah itu tidak direncanakan. Padahal sebetulnya saling WA mereka tuh. Nanti bawa makanan ini ya, bajunya begini. Begitu juga tadi. Tadi Bambang terangkan bahwa ini 59 tahun. Oke, kalau dia 59 tahun, dia mesti paralel dengan evolusi dari peradaban politik kita kan. That's the point. Yeah. Mulai dari demokrasi terpimpin, pergi pada Orde Baru, lalu pada reformasi itu. Harusnya hukum pidana itu juga ngikuti value itu tuh. Dari demokrasi terpimpin yang otoriter, pergi pada Orde Baru yang terpaksa memakai stabilitas untuk mengamankan pembangunan ekonomi. Saya lagi tertawa karena saya tahu ujungnya nanti Rocky mau ngomong apa gitu. Tapi terusin dulu. Keren cara menjelaskannya, mantap gitu. Itu yang saya maksud tadi kan. Yes. Begitu reformasi, kita pindah pada demokrasi. Mestinya KUHP itu tidak lagi pakai dalil-dalil delik politik kan. Justru yang terjadi delik politik dimasukkan kembali di sistem yang udah demokrasi. Apa nggak dungu tuh KUHP itu kan? Kan itu intinya kan. Jadi kedunguan pun berjamaah ya. Jadi susah. Betul. Kan KUHP ini mengembalikan fungsi
kepala negara sebagai raja tuh. Tidak boleh dihina raja itu. Ya memang kalau raja nggak boleh dihina. Kenapa? Karena tubuh publik raja itu nyatu dengan tubuh privatnya kan. Kalau dia raja. Menghina tubuh publik, seorang raja artinya menghina tubuh privatnya. Demikian sepertinya. Ini kita republik, res publika. Ada res yang urusannya publik gitu kan. Jadi kacaunya di situ tuh. Jadi saya ikuti tuh percakapannya, tapi kita kan mesti menghormati martabat presiden. Lo nggak ada yang disebut martabat di dalam jabatan. Martabat itu disebut human dignity pada manusia. Yang tersinggung itu batin manusia. Masa presiden tersinggung? Kalau dia jabatan kok dia nggak boleh punya perasaan tuh. Karena itu dia nggak boleh merasa terhina kan. Jadi yang buat undang-undang memang nggak paham sekuensi di dalam hukum, filsafat hukum misalnya tuh. Dia nggak bisa bedain antara barang, res itu, barang publik itu dengan privata tuh, res privata dan res publika tuh. Ini kacaunya nih. Tapi nanti dibilang kan kita hanya meneruskan ide dari profesor lama. Lo profesor lama itu nggak berpikir begitu kok. Jadi itu kacaunya. Itu makanya kalau dilacak tuh Mas Novel akan menjadi terang ya. Gimana Mas Novel? Dan memang begini, kalau bicara terkait dengan tadi martabat. Sekarang kan buktinya dengan KUHP yang baru disahkan ini kan juga lembaga pun tak boleh dihina. Padahal lembaga itu kan bukan yang punya martabat gitu kan. Kan gampangnya, lembaga itu nggak bisa diperiksa dia sakit jiwa apa enggak. Dia bisa diperiksa tuh orang. Ini kacau. Jadi bagaimana dia bukan human tapi merasa terhina gitu ya. Itu kacau. Nah, kekacauan filosofi itu ternyata berjemaah. Dan sebenarnya di ujungnya, masuk itu yang menarik ya. Living law, di mana sebenarnya ada hukum yang bekerja di masyarakat, itu diabstraksi, diambil alih, dan dialah yang boleh jadi kan prinsip gini. Prinsip pertama KUHP itu seseorang boleh disebut penjahat atau sesuatu perbuatan yang dinyatakan jahat, lalu diatur. Nah, tapi kan kemudian ada perilaku yang ada hidup di masyarakat. Nah, KUHP itu mengambil alih yang hidup di masyarakat, walaupun tidak dirumuskan, itu juga bisa diatur, bisa diberi sanksi, tapi gue yang memberi sanksi. Jadi keadaban masyarakat untuk mengelola konfliknya, itu diambil alih gitu loh. Kan masyarakat itu, semakin dia terbuka, semakin demokratis, dia tidak memerlukan hukum kan. Karena saya bisa bercakap-cakap menyelesaikan soal, tapi kemudian negara bilang nggak bisa, kita mesti kasih aturan supaya kita bisa hukum. Jadi dibuat aturan itu supaya ada alasan untuk menghukum. Ini bukan negara hukum, negara penghukum. Itu negara hukuman, negara penghukum. Iya, itu negara yang doyan beri hukuman. Dan makin lama makin absurd tuh debat. Saya ikuti cara pemerintah, tapi kita udah sosialisasi. Saya tahu itu sosialisasi itu di universitas yang pro rancangan akademisnya kan. Itu kalau diperiksa yang namanya sosialisasi itu kita tidak pernah tahu. Ada 3 nih. 1, perdebatan apa yang ada di situ? Gelap. 1. Terus kedua, masing-masing universitas itu memperdebatkan apa, isu apa, dan bagaimana legal standing position-nya atau filosofi position-nya. Gelap. Saya dengar itu dari kan banyak teman saya yang dosen-dosen. Ya kita cuma diajak, pokoknya tanda tangan tuh. Itu jadi amplopnya memang ada. Dan itu bagian yang buruk sekali kan. Mestinya draft itu diajukan pada mereka yang paling ingin mengkritik. Bukan pada mereka yang udah setuju kan. Jadi devil's advocating gitu kan. Mesti ada devil's advocate-nya untuk menguji itu kan. Jadi rasanya juga nggak mungkin juga kalau dari akademisi kemudian justru malah mendukung dari draft itu yang kemudian membuat ancaman hukuman buat perkara tidak pidana korupsi turun. Kan jadi kalau betul terjadi diskusi, turun yang diuntungkan siapa? Pelaku korupsi. Nggak mungkin orang yang punya keinginan atau Mas Novel masih sayang dengan kaum intelektual, katanya nggak ada lah intelektual yang kayak gitu. Tapi intelektual decay juga ada sebenarnya. Ada, intelektual yang digaji negara, disogok negara. Yang paling mengerikan sebenarnya proses itu dimanipulasi sebenarnya untuk melindungi kalau dibawa judicial review dalam kasus omnibus. Kan dikatakan bahwa proses itu menghilangkan prinsip penting untuk berkomunikasi dengan publik sebagai audiens itu. Nah itu kemudian kami menduga proses-proses itu untuk mengatakan, gue udah lakukan loh sosialisasi. Itu kan jahat banget itu. Ya apa bentuk sosialisasinya apa itu? Seminar itu. Debat publiknya adanya di LC dan itu
Kalau pakai dasar ILC batal semua tuh kan. Kalau dengerin, kan ada pakar tata negara yang memang dia jadi pakar tata negara untuk mengabdi pada negara, kan ajaib kan. Dan orang sering lihat beberapa pakar tata negara itu garasinya udah diperlebar karena akan ada mobil masuk. Jadi demi garasi itu dia nggak bisa lagi kontrol alur berpikir di dalam sistem hukum yang disebut KUHP itu. Itu bahayanya kalau publik kita seolah-olah kalau udah sosialisasi itu artinya udah selesai itu. Tapi value dari sosialisasi apa? Kehilangan itu Nggak mana? ada. Saya ngajar 15 tahun filsafat hukum, nggak pernah saya dapat draft itu. Bahkan saya minta nggak dikasih, kan disembunyikan. Nah, kalau draft itu ingin diedarkan, kasih aja, buka ini draftnya tuh, semua orang bisa baca tuh kan. Bahkan teman-teman yang melakukan advocacy ini tuh di ujung-ujung sebelum diskusi nggak pernah dikasih. Dan dikasihnya setelah selesai, pakai tambahan argumen lagi. Kami akan menerima masukan Anda, tapi kami tidak akan merubah apa yang sudah diputuskan. Terus maksudnya apa, cuy? Nah, yang paling mengerikan itu sebenarnya gini. Tadi kita sudah mulai kan, bagaimana menghubungkan itu. Ini ada proses transaksi politik. Ada penjabat-penjabat yang diberikan otoritas dengan diskresi, dan itu sama dengan potensi kesewenang-wenangan akan muncul. Terus ada KUHP yang melindungi pejabat-pejabat itu. Jadi itu kayaknya sekarang kita sedang menuju pada satu titik. Ya. Proses transaksi politik ini dilegalisasi atau dilindungi oleh KUHP ini. Nah, itu yang terjadi. Nah, nanti kita akan singgung, Mas Novel, sedikit mengenai Ismail Bolong. Cuman saya mau tanya dulu di sini. Betul nggak sih cara berpikir saya itu bahwa hukum menjadi instrumen untuk kepentingan melindungi dari kekuasaan. Dan hukum itu menjadi instrumen juga untuk mempersekusi pikiran-pikiran kritis itu. Itu betul. Kan argumen pembuat hukum bilang menghina dan mengkritik itu beda gitu. Itu bukan, di dalam statistik itu bukan skala nominal, itu skala ordinal aja. Kalau orang kasih kritik, nggak didengar, lama-lama dia naikin kritiknya, lalu jadi meme, akhirnya jadi hinaan. Itu kan spektrum aja sebenarnya. Jadi kita bedain dong, nggak ada bedanya kritik dan hinaan itu. Kenapa? Karena kalau kritik tidak, coba ambil BEM UI itu, dia kasih kritik, nggak mempan, dia kasih bikin meme, lama-lama dia hina presidennya itu. Dia bilang, oh itu Anda menghina, bukan, kita awalnya mengkritik lalu berevolusi jadi hinaan itu. Karena kritiknya nggak ditanggapi itu. Jadi betul tadi dijebak kita sampai kita bikin hinaan baru di kerangkeng. Padahal kalau dari awal kritik itu didengar nggak mungkin dia berubah jadi hinaan. Jadi hukum itu memang dijebakkan untuk mengendalikan politik, bukan politik, mengendalikan oposisi. Jadi aneh misalnya saat di dalam sistem demokrasi delik politik itu justru makin panjang, makin banyak kan. Jadi itu ahistoris dan melawan akal sehat. Ya, itu ahistoris melawan akal sehat dan melawan peradaban juga ya. Jadi, dalam perspektif korupsi saya ingin tambahkan sedikit lagi. Karena begini, dengan adanya dibuat beberapa pasal dalam tindak pidana korupsi itu menjadi pertanyaan, apalagi ancaman hukumannya turun. Yang kedua adalah kalau memang kepentingannya kodifikasi, faktanya tidak semua delik dimasukkan ya. Sebagian. Artinya kenapa? Urgensinya apa? Ditambah lagi seandainya memang dibuat semua dalam KUHP, lalu apakah rencananya memang KPK mau dibubarkan? Karena KPK hanya menangani kasus tidak pidana korupsi yang ada dalam Undang-Undang Tidak Pidana Korupsi. Jadi karena kalau masuk dalam KUHP berarti tidak pidana umum. Kemenangannya dalam penyidik tidak pidana umum, bukan pada KPK. Itu menjadi pertanyaan hal itu. Jadi saya pikir di sini berkembang tiga isu nih, Mas Novel. Yang pertama tadi kita baru ngomong itu melindungi kekuasaan, terus juga mempersekusi masyarakat. Kalau toh nanti kekuasaannya kena, maka kemudian ancamannya jadi kurang. Ya, korupsi naik, hukumannya turun. Kurang. Jadi itu poin yang pertama. Poin yang kedua yang mengerikan, secara diam-diam undang-undang ini mulai mempreteli kekhususan-kekhususan dari satu kejahatan yang dikualifikasi sebagai extraordinary. Sebenarnya sekarang bukan extraordinary ya, ini serious crime juga kan. Nah sekarang dipretelin. Jadi undang-undang ini sebenarnya melakukan delegitimasi, dekonstruksi atas peradaban bahwa korupsi itu extraordinary. Itu yang poin keduanya yang sangat mengerikan. Nah poin ketiganya, sekarang ini memberi keleluasaan pada satu badan tertentu untuk menggunakan ini, padahal badan itu hari ini trust publiknya rendah. Yes.
betul nggak sih gitu kita tanya dulu sama Iya, orang lihat bahwa korupsi itu extraordinary. Tetapi undang-undang untuk mengatasi extraordinary ini orderan. Itu lu orang lihat value-nya apa di situ tuh. Kan sangat tidak masuk akal. Indeks korupsi kita naik, hukumannya diturunkan itu kan. Jadi perbandingan ini juga nggak masuk akal. Itu artinya memang undang-undang ini dipersiapkan untuk perencanaan korupsi itu. Jadi silahkan lakukan dulu. Nanti toh 3 tahun lagi bisa direvisi itu. Kira-kira begitu kan. Jadi sebetulnya yang kita sebut hukum itu kan hukum itu artinya persiapan kita untuk menikmati keadilan. Itu namanya hukum itu kan. Tapi di situ dengan intuisi sederhana kita tahu, oh ini memang dimaksudkan untuk mempermudah atau paling tidak mempersulit mereka yang potensi untuk korupsi itu. Jadi udah itu masuk akal jadinya bahwa negeri ini memang tidak dipersiapkan untuk tumbuh di dalam etika publik. Karena etika publik adalah keadilan, sementara hukum itu tidak paham tentang dimensi pertama dari keadilan, kejujuran dari pembuat hukum kan. Iya, memang menarik tadi kalau dibilang bahwa dengan dibuatnya hukum, ancaman hukumannya tinggi, harapannya kan orang takut jadi nggak berbuat kan. Kalau kemudian ancaman diturunkan, mau kasih diskon orang biar mau berbuat. Itu insentif. Jadi bukan membangun efek deterrent, tapi membangun diskon dan insentif untuk melakukan kejahatan. Itu sama juga menyuruh orang membuat kejahatan sebenarnya. Itu yang disebut dengan state capture corruption nggak sih? Iya, itu state capture. Bahkan state sponsored corruption. Korupsi yang disponsori negara itu betul-betul disponsori, hukumannya rendah kok bagaimana? Sementara orang yang kalau dia koruptor, kan nggak ada koruptor yang orang miskin. Karena dia udah kaya, dia tambah kekayaannya. Justru dikurangi hukumannya. Sementara orang yang lapar itu, dia berupaya untuk menghitung nanti saya pasti diberati hukuman karena udah 2 kali saya berusaha untuk membobol rumah pejabat karena saya kelaparan kan. Jadi motif dia untuk mengisi perutnya, bahkan dia hitung dia akan 2 kali diperberat. Apalagi kalau dia residivis. Ini koruptor justru mencuri itu bukan watak koruptor. Merampok adalah watak koruptor. Dia kalau mencuri lain ini, dia merampok uang negara kan. Ya mestinya tadi orang yang dirampok itu kan rakyat. Dan harga diri rakyat hilang karena yang merampok adalah orang yang di atasnya. Kalau saya berhadapan dengan pencuri biasa, kita sama-sama bisa duel kan. Tapi di dalam korupsi udah ada semacam sinyal bahwa dia memang berhak ya rampok saya. Dan kemampuan saya untuk memanfaatkan sisa tabungan saya itu hilang kan. Karena saya berpikir nanti juga dirampok lagi kan. Rampok dan perompak sebenarnya. Yes, ya perompak lah. Nah, ada yang hilang dalam percakapan gini Mas, ketika ngomong KUHP itu. Seolah-olah ini dengan penguasa, dengan rakyat. Nggak ada kepentingan bisnis di situ. Oh, banyak. Percakapannya kurang mengenai itu. Menghilangkan itu. Padahal misalnya di parlemen, itu studinya ICW mengatakan sebagian besar, atau sebagian, hampir 50% itu mereka berasal dari kalangan bisnis. Dan mereka pasti di tempat-tempat di mana, di komisi-komisi yang ada kepentingan bisnisnya. Nah, sekarang orang yang merumuskan itu tidak semuanya paham soal hukum. Tapi dia tahu soal kepentingannya masing-masing. Dan bisakah kemudian KUHP ini sebenarnya juga transformasi, ada kepentingan-kepentingan yang perlu dilindungi dari bisnis-bisnis tertentu ya. Yang menggunakan ini sehingga ya terutama lucrative industry, lucrative corporation yang potensial untuk menyogok, bribe segala macam itu udah merasa oke, nggak terlalu berat nih hukumannya kan. Jadi ya tadi apa istilahnya di courting itu pasti bukan pikiran DPR. Kan DPR isinya orang yang mau menghukum kan, menaikkan hukuman soal korupsi. Tetapi karena mental dia itu paralel dengan mental penyogoknya, ya dia terima aja. Jadi udah terbentuk semacam tahu sama tahu ya gitu. Nah, yang paling mengerikan dari proses ini adalah tidak ada jaminan bagi pengusaha yang lain dia tidak diperlakukan seperti kekuasaan memperlakukan pada kita. Ya. Jadi akhirnya sebenarnya pengusaha yang baik yang ingin melindungi kepentingan bisnisnya dengan efisiensi, tidak dengan cost production karena harus menyuap lebih tinggi,
itu menjadi rusak. Yes, Jadi jadi kita tidak pernah melindungi kepentingan bisnis yang baik dalam tahapan yang seperti ini. Tambah lagi gini Mbak Dewi, kalau kemudian ketika masalah-masalah itu tadi yang kita bincangkan itu terjadi, orang pemain-pemain jahat akan terus menggunakan segala peluang untuk dia mendapatkan keuntungan lebih banyak. Akibatnya orang-orang pebisnis yang baik akan semakin tertekan. Dan ini semakin membuat rumit. Contohnya ketika negara membuat kebijakan terkait dengan masalah pembatasan barang masuk. Ternyata orang-orang itu bisa memasukkan barang-barang tertentu yang dia inginkan dan akhirnya pengusaha yang baik yang diharapkan bisa menyerap tenaga kerja, memutarkan ekonomi kerakyatan dan lain-lain, jadi hancur semuanya. Itu menambah kerusakannya lebih parah. Nah, saya masuk sekarang kalau tadi isu bisnisnya satu penegak hukumnya nih. Dan kita ada satu contoh yang menarik. Kasus Ismail Bolong. Ya, Ismail Bolong. Dalam kasus Ismail Bolong, pembelajarannya adalah sumber daya alam itu dirompak atau dirampok. Terus kemudian perampok dan perompaknya itu dapat perlindungan dari orang yang mestinya menegakkan hukum. Tidak-tidaknya potret itu sekarang. Dan sekarang lembaga ini tidak sungguh-sungguh membongkar ini. Dan kalau ini terjadi terus-menerus kan sebenarnya perompakan sumber daya alam semakin meluas. Betul. Yang kritis-kritis mau mempersoalkan dianggap menghina, dihajar. Sementara uniform yang dipakai itu melindungi kepentingan kejahatan dan dia menggunakan kejahatan di balik uniformnya itu. Iya, saya nanggapi duluan mungkin. Oke. Pak Rocky biasanya lebih dalam dia. Ini penting nih, Mas Novel. Karena begini. Ketika kita melihat kejahatan terkait dengan masalah sumber daya alam, kan kita tahu bahwa itu dampaknya luar biasa. Dan memang di sana ada bidang pengawasan, ada penegakan hukum. Yang dua-duanya itu mesti harus berjalan, yang dengan begitu eksploitasi sumber daya alam harusnya berjalan dengan tidak merusak lingkungan. Tapi ketika ada praktek-praktek ilegal, itu dampaknya bukan sekedar dari penegak hukum yang berbuat saja, tapi dampak kerusakan alamnya luar biasa. Dan satu hal penting lagi adalah ketika pelaku kejahatan merasa aman lah gitu, merasa punya ruang untuk dia terus berbuat, maka kerusakannya yang timbul akan jauh lebih besar dan dia akan merasa bahwa dapat keuntungan, maka yang dia buat akan jauh lebih besar lagi, sehingga dampaknya pasti akan sangat merugikan kepentingan negara dalam hal kerusakan lingkungan tadi. Oke, jadi Bung Rocky, jadi sebenarnya apakah pengundangan KUHP ini memang bagian yang disengaja dari sebuah proses transisi politik kita ini untuk menggenapkan kekuasaan itu. Untuk menggenapkan memang. Kan nggak ada alasan lain selain kesimpulan itu tuh. Kalau dibilang apa dasarnya itu? Dibuatkan satu undang-undang yang ujungnya hanya untuk melindungi kekuasaan. Dan kalau cara melindunginya masuk akal ya nggak apa-apa tuh. Tapi ini kan logikanya berantakan. Dan argumen hukumnya juga compang-camping. Jadi kayak orang yang belajar undang-undang doang, dia tidak belajar hukum gitu. Kayak itu masalahnya kan. Atau belajar hukum tapi tak paham keadilan. Nah, ya apalagi begituan. Itu urut-urutan kan ini soal teknis aja dia. Tapi kan kita udah pakai ini karena pihak sana keberatan, pihak sini pro, maka kita ambil jalan tengah. Lu bikin undang-undang itu bukan ambil jalan tengah. Dalilnya apa, paradigma apa, value dalam pasal itu apa kan? Itu bahayanya begitu. Jadi, akhirnya yang terjadi adalah perdebatan teks tapi tidak perdebatan substantif. Nah, itu intinya. Jadi kondisional dari pembuatan undang-undang buat dia mesti paham sejarah teori keadilan, apa hubungan antara publik dan privat, di mana dimasukkan di situ hak asasi manusia. Ini dia campur-campur. Dan seolah-olah itu inilah karya anak bangsa. Apa itu karya 3 orang dungu kok. Ya kan cuma 3 orang yang ngutak-ngatik itu. Oh gitu ya, Tio. Jadi ujungnya begitu. Iya. Saya nggak enak disebut 3 orang siapa ya. Paling bagus 2 orang. Orang ketiga biasanya Soitan. Oh, Soitan. Teman-teman, tadi perbincangannya semakin menegaskan hari ini memang situasinya sangat memprihatinkan sekali. Tapi perdebatan, diskusi untuk membuka wawasan dan mengulik setiap informasi dalam sebuah kedalaman dan kejernihan itu tetap penting. Kita bersyukur punya orang-orang yang tetap menggunakan akal sehat dan kewarasannya untuk terus bersama-sama kita.
Sampai ketemu lagi. Terima kasih Mas Novel. Sampai ketemu lagi Iya. Mas Rofi. Terima kasih. Salam keadilan, salam kemanusiaan, dan salam anti korupsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.